Sekali lagi saya katakan, maju terus Densus 88, habisi mereka semuanya, termasuk orang-orang yang hari ini secara terang-terangan ikut nyinyir dengan Densus 88. Sekali lagi, Polri atau Densus 88 itu melakukan penangkapan bukan sembarangan, bukan asal tangkap, tapi tentunya sudah dibekali dengan bukti yang cukup, bukti yang kuat, bukti yang mengarah pada tindak pidana teroris. Jadi, kalau ada yang teriak Islamfobia, nyambungnya di mana, bos? Untuk kepolisian dan Densus 88, kami rakyat Indonesia titip dua nama untuk kalian, yaitu Fadli Zon dan Anwar Abbas. Pertama-tama, saya mau mengucapkan bravo dan terima kasih kepada Densus 88 Anti Teror Polri yang sudah menangkap 3 tersangka teroris. Dan di antara 3 tersangka itu ada yang menjabat sebagai pengurus MUI Pusat, yakni Zain An-Najah. Jabatannya adalah Komisi Fatwa MUI. Lalu kedua ada Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI, yakni atas nama Ustaz Farid Oqbah. Perlu diketahui, Farid Oqbah ini mendirikan Partai Dakwah Rakyat Indonesia sebagai wadah organisasi baru bagi Jamaah Islamiyah atau JI. Farid Oqbah juga adalah anggota Dewan Syariah Amal Zakat BM Abah. Lembaga ini adalah lembaga yang terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah atau JI. Lembaga ini bergerak dengan cara mengumpulkan dana untuk melakukan aksi-aksi teroris di Indonesia. Dan teman-teman tentu kita masih ingatkan, dengan beberapa waktu yang lalu, Densus 88 menyita ribuan kotak amal di Lampung. Nah, itu adalah kelompoknya Ustaz Farid Oqbah tadi. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya Jamaah Islamiyah atau JI ini sudah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Tentu konsekuensinya siapapun yang bergabung dengan Jamaah Islamiyah atau JI itu wajib diproses hukum ya teman-teman. Dan ada satu lagi tersangka yang bernama Anung Alhamad yang terlibat sebagai anggota pengawas perisai Nusantara Esa pada 2017 dan juga sebagai pengawas kelompok JI, sehingga totalnya menjadi 3 orang. Ingat, ketiga tersangka ini bukan lagi terduga teroris, tapi status mereka sudah dinaikkan menjadi tersangka. Kenapa sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Densus? Karena sudah ada bukti yang kuat yang mengarah ke aksi-aksi teroris mereka. Artinya sudah ada cukup bukti sehingga status mereka telah diubah menjadi tersangka. Sekali lagi, Polri atau Densus 88 itu melakukan penangkapan bukan sembarangan, bukan asal tangkap, tapi tentunya sudah dibekali dengan bukti yang cukup, bukti yang kuat, bukti yang mengarah pada tindak pidana teroris. Jadi, kalau ada yang teriak Islamfobia, nyambungnya di mana, bos? Karena tidak ada hubungan teroris dan agama apapun di Republik ini. Dengan adanya penangkapan tersangka teroris oleh Densus 88 ini, mau mengingatkan kepada kita bahwasannya teroris itu masih ada di Indonesia ya teman-teman. Jadi kalau ada yang teriak-teriak teroris itu tidak ada, itu artinya orang tersebut mendukung segala aksi-aksi teroris di Indonesia. Untuk kepolisian dan Densus 88, kami rakyat Indonesia titip 2 nama untuk kalian, yaitu Fadli Zon dan Anwar Abbas. Karena kedua orang ini patut diduga sebagai pendukung segala aksi teroris di Indonesia, walaupun mereka berdua ini tidak terlibat secara langsung, tapi kedua sosok itu layak diperiksa. Karena mereka berdua selama ini sangat pro dengan teroris. Rekam jejak mereka berdua saya rasa cukup jelas ya. Sangat membela teroris. Ada dukungan moral dari mereka berdua.
dan itu kita bisa membaca pernyataan-pernyataan mereka berdua di media massa maupun di televisi. Apalagi ada seruan dari Fadlizon untuk membubarkan Densus 88 dan seruan dari Anwar Abbas supaya Densus 88 atau Polri fokus perangi KKB di Papua sana. Itu artinya bahwa Anwar Abbas lagi mengalihkan isu supaya aparat keamanan fokus ke Papua biar teroris di daerah lain tetap merajalela melakukan aksi-aksi biadab mereka. Padahal kita sudah ketahui bersama bahwasanya KKB di Papua sana itu sudah ada aparat, gabungan aparat TNI Polri yang menangani. Sedangkan untuk urusan teroris ada Densus 88, BNPT, dan lain-lain. Sekali lagi saya katakan, maju terus Densus 88, habisi mereka semuanya, termasuk orang-orang yang hari ini secara terang-terangan ikut nyinyir dengan Densus 88, yang melemahkan kerja Densus 88, yang membela mereka yang ditangkap, yang mendukung secara moral kepada tersangka-tersangka teroris yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana teroris. Tangkap semua mereka, walaupun mungkin tidak terlibat secara langsung dengan jaringan teroris Jamaah Islamiyah ini dan jaringan-jaringan teroris yang lainnya, tapi atas sikap, dukungan moral mereka, aksi keprihatinan mereka dengan teroris, itu menunjukkan bahwasanya mereka membela kelompok teroris. Mereka membela orang-orang yang secara terang-terangan ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Walaupun mereka tidak terlibat langsung dalam gerakan operasional teroris, tapi sikap mereka yang mendukung, ikut prihatin dengan penangkapan yang dilakukan Densus 88 ini, berarti mereka sudah mendukung secara moral. Makanya mereka seharusnya juga ikut ditangkap dan diperiksa. Siapapun mereka, apa jabatan mereka, seberapa besar pengaruhnya mereka layak ditangkap dan diperiksa. Dan mereka yang paling getol membela teroris itu adalah Fadlizon dan Anwar Abbas. Dan mungkin masih ada yang lain lagi yang mungkin secara diam-diam mendukung teroris. Mudah-mudahan Densus 88 lagi mempelajari gerak-gerik Fadlizon dan Anwar Abbas si pekok itu biar segera masuk dalam sel. Bahasa sederhananya kan begini toh teman-teman. Yang membela teroris artinya dia mendukung teroris, walaupun dia tidak terlibat secara langsung dengan organisasi tersebut. Contohkan saja saya. Walaupun saya tidak terlibat langsung dalam melakukan penangkapan terhadap teroris tersebut, tapi saya mendukung setiap langkah dan aksi Densus 88 yang melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap ustadz-ustadz tersangka teroris tersebut. Oke, saya harus mengacungkan jempol kepada Polri, Densus 88, dan semua pihak yang sudah menangkap 3 teroris tersebut. Kami rakyat Indonesia mendukung tugas kalian. Jangan dengar suara-suara sampah dari Fadlizon dan Anwar Abbas. Mari kita semua jaga NKRI, salam Pancasila.